Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sesembahan kami. Kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya ibadah kami pagi hari ini naik ke hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, sehingga setiap benih firman Tuhan kami terima dan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Kau taruh di belakang salib-Mu kehidupan hamba-Mu, sehingga Engkau sendiri yang berkata-kata melalui lidah bibir hamba-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Pertama, yang terhormat Ibu Pendeta Miriam Mulyana, saya dan istri mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81. Anugerah Tuhan menopang dalam perjalanan hidup selanjutnya. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Iya, lirik pujian tadi harus menyadarkan kita bersama bahwa segala sesuatu itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Keberadaan kita karena anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita dipercayai untuk melayani Tuhan juga karena anugerah Tuhan. Kita memiliki fasilitas hidup apapun itu sifatnya, semua semata karena anugerah Tuhan. Tuhan menjadi sumber dalam segalanya bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur, patut selalu bersyukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan ini kita hamba-hamba Tuhan Sekmaya bisa kembali bersama-sama untuk bersekutu. Ya, saya harus minta maaf beberapa kali pertemuan saya tidak bisa mengikuti bersama dengan istri saya karena memang ada kegiatan-kegiatan yang menghambat untuk saya tidak bisa mengikutinya. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Ya. Tadi dibesarkan oleh Bapak Ketua Sekmaya, waktu yang ditetapkan, saya bilang, Pak, saya akan menyampaikan renungan saja. Ya, kebetulan ada Pak Pendeta Didi Gamaliel, Pak, saya tak betul bareng Pak Didi. Apalagi Pak Japikir dia ada duduk belakang, dia ada di depan. Ini membuat saya ragu. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan renungan yang kita renungkan bersama. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, dalam kehidupan kita ini adalah sekali lagi sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah menerima anugerah daripada Tuhan, dan itu harus kita hargai sepanjang kehidupan kita. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan dari satu huruf saja, satu huruf, yaitu huruf K, yang saya bagi menjadi 3 poin. Ini menurut saya, ini memang kita butuhkan. Ya, kita butuhkan di dalam pengabdian kita kepada Tuhan untuk meraih suatu tujuan, ya, suatu keberhasilan, ya tentu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya.
Huruf itu adalah huruf K. K yang pertama adalah karisma. K yang kedua adalah karakter. Dan K yang ketiga adalah karunia. Ya. 3 hal ini biarlah kita memohon kepada Tuhan. Kita bergumul kepada Tuhan supaya ini menjadi bagian dalam hidup kita dan menjadi suatu motivasi mendasari untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Ya. Karisma adalah suatu keadaan ataupun suatu bakat, talenta, kemampuan, skill yang memungkinkan kita bisa terangkat sampai kepada puncak, sampai kepada titik yang tertinggi. Mengapa? Karena karisma itu apa yang dapat dilihat oleh orang, ya. Apa yang dapat didengar oleh orang, ya. Manusia ini sangat tertarik dengan apa yang nampak, sangat tertarik dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang kuat, ya, sesuatu yang indah. Ini adalah menjadi pusat perhatian daripada hampir semua orang. Ya. Pandangan manusia adalah kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang begitu kokoh dan lain sebagainya. Ini dapat dilihat, dapat diperhatikan karena karisma itu adalah orang melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita yang bisa dilihat dengan mata. Hanya Tuhan yang melihat apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Selebihnya ini adalah manusia yang melihat gaya hidup kita, melihat penampilan kita, melihat apa yang kita kerjakan, keberadaan kita, semuanya adalah dilihat oleh manusia. Itulah sebabnya kita memohon kepada Tuhan supaya dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai milik Tuhan, kita itu memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang di atas rata-rata, ya. Bahkan kalau boleh saya katakan sesuatu yang spektakuler. Karena orang itu tertarik dengan semuanya ini. Orang itu menginginkan semua ini, ya. Penampilan hidup kita memang harus berhati-hati, ya. Puji Tuhan. Jadi karisma itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain. Bahkan orang dari jauh pun melihat, ya, karisma yang ada pada kita, ya. Dan ini yang harus kita memohon kepada Tuhan untuk melengkapi di dalam setiap pelayanan kita, di dalam memberitakan firman Tuhan, ya. Ada orang diberikan karisma luar biasa, kuasa, kesembuhan, mujizat-mujizat, salah satu karisma. Ada orang yang diberikan karunia untuk menyampaikan firman itu luar biasa, dengan urapan Roh Kudus luar biasa. Ini bagian daripada karisma, ya. Ada orang dianugerahi dengan hikmat marifat yang begitu dalam, salah satu, ya, karisma yang harus kita miliki. Mengapa? Sekali lagi, karisma akan menghantar kita kepada puncak, kepada tingkat yang tinggi, ya. Karena manusia yang melihat, manusia yang memperhatikan. Sekali lagi, kalau Tuhan, hanya Tuhan yang melihat apa yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Selebihnya manusia yang melihat kita semuanya. Puji Tuhan. Saya bacakan satu ayat di dalam 1 Samuel
Surat kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-9, saya bacakan satu ayat yang kedua saja. Orang ini adalah anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok parasnya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Perhatikan, seorang pun tidak ada yang lebih elok parasnya daripada Saul. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ya, kita melihat di sini seorang yang memiliki karisma, kelebihan dari banyak orang, bahkan di seluruh bangsanya, di antara orang-orang Israel, di antara orang-orang Yahudi, Saul adalah seorang yang melebihi dari semuanya, baik itu keelokannya, ya, baik itu postur tubuhnya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Ya. Jadi dengan keberadaan seperti inilah sehingga Saul itu bisa diangkat kehidupannya, ya, untuk menempati suatu jabatan yang tertinggi, satu kedudukan yang tertinggi, yaitu seorang raja. Jadi raja pertama bagi orang Israel, ya. Tidak secara rata-rata, tapi dia melebihi dari semua orang-orang lain. Ya. Tuhan, karisma dapat membuat orang itu mencapai posisi yang tinggi. Ya. Sekali lagi, karena manusia itu melihat apa yang kelihatan, apa yang nampak di depan matanya, sehingga orang akan begitu tertarik dengan sesuatu yang begitu mengagumkan, sesuatu yang begitu sangat memiliki nilai menurut pandangannya. Ya. Kita melihat bagian yang lain, misalkan, ya, kenapa Ratu Seba dari negeri yang jauh, ya, dari negeri yang jauh dia datang, ya, untuk berjumpa dengan Raja Salomo. Ada apa? Mereka bisa menempuh perjalanan begitu lama, begitu panjang, meninggalkan semua kegiatannya, ya. Bahkan ini seorang ratu, karena Salomo memiliki karisma yang luar biasa, yaitu hikmat yang ada padanya. Jadi hikmat bisa menarik orang yang jauh sekalipun, karisma bisa menarik orang yang jauh sekalipun, bisa datang mendekat kepadanya. Dan ini dapat kita saksikan di banyak tempat, saudara, ya. Kemegahan itu mengundang orang itu untuk tertarik ke sana. Ya. Kebesaran itu mengundang orang untuk tertarik ke sana dan lain sebagainya, saudara. Karena itu yang bisa dilihat oleh manusia. Dan Ratu Seba ini datang dengan segala perbekalannya, dengan semua fasilitas yang dibawa, hanya ingin menyaksikan hikmat daripada Raja Salomo. Ya. Kita tentu hamba-hamba Tuhan menginginkan, ya, Tuhan itu memberikan setidaknya satu karunia, satu karisma yang ada pada kita. Ya. Dan Tuhan pasti menganugerahi, sebab tidak ada satu orang pun yang tidak mendapatkan talenta yang dari Tuhan. Walaupun kadang ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, beri 1, tapi keseluruhannya diberi. Dan kita memohon pergumulan kita kepada Tuhan, anugerahkan kami Tuhan salah satu kebutuhan untuk melengkapi di dalam penggembalaan saya. Apa itu karunia ini? Apa itu karunia? Syukur-syukur kalau karena lebih daripada satu.
tapi setidaknya ada satu yang begitu sangat kuat di dalam diri kita, menjadi satu fondasi untuk kita itu melayani Tuhan. Dan ini hanya bisa mungkin kita miliki. Kalau Saul jelas hanya secara fisik saja, secara lahiriah saja, tapi kita membutuhkan suatu anugerah yang lebih besar daripada hal-hal yang bersifat lahiriah, dan Tuhan akan menganugerah itu sehingga kita melayani Tuhan sekali lagi bukan berdasarkan ya kepandaian kita, walaupun juga pasti kita gunakan ya pengalaman kita, itu juga tidak bisa kita buang ya, tetapi semata-mata Tuhan melengkapi kita dengan salah satu anugerah karunia, yaitu menganugerahi kita suatu karisma. Ketika murid-murid itu keluar dari bait Allah ya, murid-murid mengatakan kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, lihatlah bangunan bait Allah ini, megahnya, mulianya, batu-batunya dibangun dengan kokoh. Jadi apa yang dikagumi? Yang dikagumi adalah kemegahannya, yang dikagumi adalah keindahannya, yang dikagumi adalah kekuatannya. Murid-murid terpesona dengan itu. Ya. Karena itu yang dapat dilihat dengan mata. Kalau kita berada di balik semuanya, kita tidak ada yang melihat. Tapi ketika kita berada di antara orang banyak, berinteraksi dengan orang banyak, kita tidak bisa pasti dinilai oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu akan membawa dampak, tergantung apa yang kita lakukan. Megahnya Tuhan bait Allah ini, oh kokohnya, batu-batunya, besarnya luar biasa. Itu adalah merupakan hal yang pertama, yaitu karisma. Karisma mengangkat kepada suatu posisi yang begitu sangat indah, dan ini adalah merupakan salah satu hal yang diingini. Tentu bagi kita bukan merupakan tujuan satu-satunya, tapi salah satu yang kita rindukan kepada Tuhan. Kita memiliki itu, dan dengan demikian dia juga akan menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Ya, puji Tuhan. Hal yang kedua, tadi saya sampaikan, saya menyiapkan renungan yang singkat saja. Ya, selain daripada karisma, kita harus memiliki karakter yang baik. Kalau karisma itu bisa mengangkat kepada satu kedudukan yang tinggi, keberhasilan, tetapi karakter yang baik itu memungkinkan untuk mempertahankan keberhasilan itu, mempertahankan hal yang indah itu bisa dipertahankan karena di sana adanya karakter yang baik. Kenapa, saudara? Kadang-kadang suatu saat orang, luar biasa, namanya melejit, orang itu bisa hamba Tuhan, bisa siapa saja ya. Waduh, sangat populer, sangat terkenal, dipuja di mana-mana, sukses luar biasa. Tapi tahu-tahu terjun sampai ke bawah. Ya. Kenapa nama yang begitu sangat harum, nama yang begitu sangat dimasyurkan, tahu-tahu bilang. Lihat, disinilah pentingnya karakter yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Karisma bisa menarik orang lain jauh pun datang kepadanya. Karisma bisa mengumpulkan begitu banyak orang, ya, berhimpun bersama-sama, berjubel-jubel, berbondong-bondong. Tetapi perhatikan, kalau di sini tidak ditopang dengan karakter yang baik, sampai berapa lama kondisi ini bisa bertahan? Bubar, saudara ya, bubar.
tidak jauh dari gereja pelayanan saya, saudara. Ada satu gereja yang tidak saya sebutkan namanya. Dia telah memiliki jemaat yang cukup banyak, ya, cukup banyak, dan memang sudah berjalan agak lama, gitu ya. Tetapi satu saat, saudara, ya, jemaat itu ya, yang sudah digembalakan, ya, itu hampir habis, saudara. Dari jemaat yang hampir mencapai di atas 50, mungkin sekitar 80-an gitu, tahu habis tinggal belasan orang. Sudah tinggal belasan orang. Kenapa? Disinilah karakter ini sangat menentukan untuk mempertahankan eksistensi dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, di dalam komunitas yang lain. Ya. Kalau karakternya sudah tidak benar, siapa yang mau tetap bersama dengan dia? Siapa yang tetap terus ada loyalitas kepadanya? Kalau karakternya sudah tidak lagi mempunyai nilai yang positif. Karakter yang baik mempertahankan keberhasilan. Karakter yang baik memperkokoh keberhasilan. Saya akan memberikan satu contoh dalam Alkitab. Ya. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang ke-13. Ya, di dalam jemaat Tuhan yang saya layani sampai hari ini, seluruh jemaat, saya pastikan tiap ibadah, tiap persekutuan pasti membawa Alkitab. Saya pastikan itu semua jemaat membawa Alkitab. Saudara, ya puji Tuhan. Saya bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ini statement dari Tuhan ya, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud tidak saja memiliki karisma, tapi Daud memiliki karakter yang baik. Ya. Saul hanya memiliki karisma, dan begitu karakter sejatinya muncul, terjun bebas, jatuh dari jabatannya, dari keberhasilannya. Itu kita lihat pada 1 Samuel pasal yang ke-10, pasal yang ke-15, bagaimana karakter Raja Saul ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia orang yang takut kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang hanya tujuan di dalam keberhasilannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia meremehkan tugas-tugas keimamatan, tugas Samuel yang seharusnya dilaksanakan oleh Nabi Samuel, dia ambil, dia lakukan, dan ini suatu hal yang sungguh menunjukkan karakter yang tidak baik. Saya kira kalau gembala-gembala majelis ataupun tua-tua jemaat langsung take over dalam tugas-tugas gembala tanpa mendapatkan mandat, ini adalah hal yang tentu tidak kita inginkan sebagai gembala-gembala. Saudara, dan ini dilakukan oleh Saul. Walaupun ada alasannya, musuh sudah begitu mendesak, tetapi Samuel belum datang yang seharusnya dia melakukan persembahan itu. Ini bukan alasan,
bagi orang yang beriman dalam kondisi yang kepepet bukan alasan untuk melanggar aturan yang benar. Bagi orang yang takut kepada Tuhan bukan hal-hal yang begitu sangat-sangat kritis kemudian melanggar aturan. Saul menunjukkan pribadi yang tidak memiliki karakter yang baik. Pasal 15 kalau kita lihat juga terjadi begitu. Tuhan perintahkan binasakan semua orang Amalek, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, semua binasakan semua. Tetapi sama Raja Saul malah Agag rajanya dilindungi, diselamatkan. Binatang-binatang yang indah, yang tambun, yang sehat, yang baik diambil. Hal-hal yang berharga diambil semuanya. Ini suatu perintah dari Allah, seharusnya dihabisi semuanya. Tetapi Saul tidak mentah. Orang yang tidak memiliki karakter yang baik tidak hanya meremehkan hamba Tuhan, tidak hanya memandang rendah akan para rohaniawan, tetapi juga tidak menghargai Allah yang berdaulat dalam segala-galanya. Saudara, itulah sebabnya Tuhan mulai memecat Saul menjadi raja. Tetapi ayat yang saya bacakan tadi, satu hal yang sangat indah apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kemudian setelah Tuhan memecat Daud, membuang Saul, dia mendapatkan seseorang, yaitu Daud yang berkenan di hatinya. Daud berkenan di hatinya karena dia melakukan semua perintah daripada Tuhan. Karakter yang baik itu menyukakan hatinya Tuhan. Karakter yang baik itu adalah mentaati setiap perintah daripada Tuhan. Setiap firman ditaati dengan baik. Itu sebabnya Daud mempunyai karisma yang tinggi, yang walaupun dia sebagai gembala, diangkat menjadi orang raja yang besar. Daud mempunyai suatu karakter yang baik, yaitu ketaatannya terhadap firman Tuhan. Itulah sebabnya Daud bertahan di dalam keberhasilannya sampai pada masa tuanya. Sampai kepada masa tuanya, dia tetap orang yang dipakai oleh Tuhan walaupun pernah jatuh dalam dosa. Hal itu tentu menjadi coreng, tetapi tidak ada orang yang secepat Daud satu kali mendengar firman Allah langsung dia mengakui semua dosanya dan dia bertobat, dan hanya satu kali itu dia melakukan pelanggaran yang serius itu. Tidak terpeleset dia, kurang hati-hati dia. Tetapi secara umum kita bisa melihat Daud adalah tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Secara umum Daud adalah pengabdiannya kepada Tuhan, tidak pernah berhenti pada masa tuanya. Berapa banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud. Bahkan dia mengatakan dalam Mazmur, orang yang membenci aku tanpa alasan itu lebih banyak dari rambut di kepala. Saudara, begitu banyaknya cobaan-cobaan, tantangan-tantangan terus menerus, tetapi ini terus tidak menggoyahkan Daud dari posisinya karena karakternya baik, karakternya berkenan di hadapan Tuhan, karena dia orang yang takut kepada Tuhan. Beda, jauh berbeda, bertolak belakang dengan karakter daripada Saul. Jadi karakter yang baik mempertahankan keberhasilan, ditopang dengan karakter yang baik. Dan karakter ini dapat diketahui bukan orang yang dari jauh saja, bukan tetangga desa, tetangga kota,
mungkin bukan tetangga yang dekat pun belum tentu dia mengerti karakter. Kalau karisma bisa dilihat dari jauh, tapi karakter itu bisa ketemu orang yang dekat dengan orang itu. Jadi untuk mengetahui karakter seseorang adalah orang yang sangat dekat dengan orang itu, baru mengerti. Kalau boleh saya katakan secara spesifik adalah orang seisi rumahnya itulah yang mengerti karakter anggota keluarganya. Mengapa tidak? Sebab ketika orang berada di dalam rumahnya, dia tidak pernah akan bersandiwara. Dia tidak pernah akan bermunafik. Dia tidak pernah pura-pura. Kalau orang temperamental suka marah, ya marah. Kalau orang itu orang yang kejam, ya kejam. Kalau orang itu orang lemah lembut, baik, sabar, ya baik. Karena tidak ada kepura-puraan di tengah-tengah keluarga. Orang yang paling dekatlah yang tahu karakter itu. Saudara, memang Tuhan maha tahu segalanya, tapi orang itu akan mengerti karakter si Asib itu ketika mereka sudah punya relasi yang dekat, punya hubungan yang intim. Dia bertahu ternyata ini. Ya. Oh, budi pekertinya seperti ini. Oh, moralnya seperti ini. Ya, saudara. Oh, kepribadian seperti ini. Oh, tabiatnya seperti ini. Orang itu bisa mengatakan seperti itu karena mereka ada hubungan dekat. Kalau kita di tengah-tengah keluarga kita belum menjadi berkat bagi anggota keluarga kita sendiri, sangat janggal kita ingin menjadi berkat orang yang jauh dari keluarga kita. Terang itu dinikmati orang-orang yang berada di sekeliling terang itu. Terang tidak dinikmati orang yang jauh dari terang itu. Saudara, jadi pastikan kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri. Pertama-tama lingkup yang paling kecil itu. Suami harus menjadi berkat bagi istrinya terus-menerus. Istri menjadi berkat bagi suaminya terus-menerus. Relasi orang tua dengan anak harus terbangun terus secara intim. Termasuk dari menantu sampai juga mertua. Itu bisa terjadi kalau masing-masing memiliki karakter yang sudah dibentuk oleh Roh Kudus. Karakter yang sudah ditempa sedemikian rupa, dia tidak tergoyahkan menghadapi apapun yang jadi dalam dirinya karena ada topangan yang kuat. Markus pasal 11, saya ingin bacakan dari Markus pasal yang ke-11. Ya. Injil Markus pasal yang ke-11. Saya akan membacakan mulai pada ayat yang sebentar saya carikan dulu. Ayat yang ke-12 hingga pada ayat yang ke-14 ya. Markus 11 ya. Ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat berikutnya, paginya maka pohon ara itu kering sampai kepada akar-akarnya. Perhatikan, pohon ara inilah gambaran daripada karisma yang bisa dilihat dari jauh. Bagian megahnya pohon itu, daun-daunnya begitu sangat subur. Wah, kelihatan sangat menarik sekali. Sampai Tuhan Yesus pun terkesima untuk mendekat kepada pohon ara itu. Sampai Tuhan Yesus pun tertarik untuk lebih dekat kepada pohon ara itu, untuk menjalin lebih
Tetapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus sampai di bawah pohon itu, bagaimana? Sangat mengecewakan apa yang terjadi pada pohon ara itu. Tidak ada satu buah pun yang ada di pohon itu. Dari sana kelihatan megah, dari sana kelihatan mengagumkan, dari sana kelihatan mempesona. Tetapi ketika didekati, zero, tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya banyak sekali, setidaknya ada pelayanan yang bubar di tengah jalan. Karena di situ tidak mendapati karakter yang baik. Saudara, bagaimana mengecewakan? Berita-berita baik disampaikan terus, kabar sukacita disampaikan terus, pengharapan disampaikan terus. Setiap minggu, setiap kegiatan, semua firman beritakan leluasa. Tetapi permisi bicara, kita semua mengharapkan atau tidak ada. Si sumber pemberitanya sendiri tidak mencerminkan kebaikan yang diberitakan. Ini sangat mengecewakan. Karisma yang tidak ditopang dengan karakter yang baik itu sebenarnya mengundang kutuk. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Terus mari kita mohon kepada Tuhan terus menerus dengan rendah hati. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam pengembalaan kita. Tuhan, anugerahkan aku karisma, anugerahkan aku Tuhan Roh Kudus karakter yang sesuai dengan hatimu, yang sesuai dengan jiwamu, sehingga kita itu benar-benar tuh tidak tertuduh di dalam hati kita ketika kita melakukan itu. Dan Yesus sampai kecewa Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus lapar, bukan. Tapi ini tentu Tuhan melakukan ini memberikan satu pelajaran yang penting untuk para murid-muridnya. Bagaimana sesuatu yang diharapkan kemudian menjadi hal yang sangat-sangat kosong, tidak mempunyai pokok. Jadi karisma mengangkat kepada derajat yang tinggi. Karakter mempertahankan keberhasilan, tapi sebaliknya merobohkan keberhasilan yang sudah dibangun begitu susah payah. Sekarang yang terakhir, ada karisma, ada karakter, kemudian belum cukup dua ini. Walaupun kedua sudah hampir mumpuni, tapi belum cukup. Ada satu lagi, yaitu kasih karunia. Kasih karunia, grace, anugerah yang daripada Tuhan. Si Tuhan. Saya bacakan satu bagian dalam kitab Kejadian, Kejadian pasalnya yang ke-39. Pasti kita semua sudah tahu Kejadian 39 itu berbicara apa dan menceritakan siapa. Kejadian 39, saya bacakan ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Inilah yang disebut kasih karunia. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 6. Saya lompat pada bagian ayat yang ke-6. Demikian. Ini mata saya ini sudah tidak seberapa jelasnya. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan ini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Manis sikapnya ini jelas bicara mengenai karakter yang baik. Ya. Elok parasnya ini bicara mengenai karisma. Ya. Tapi ditambah lagi yang terpenting untuk menutup semuanya itu, yaitu kasih karunia. Tuhan menyertai Yusuf. Kuncinya itu di sini. Ya. Inilah kuncinya. Tuhan menyertai Yusuf. Keberhasilan itu karena Tuhan menyertai Yusuf dalam semua situasi dan kondisi. Ya. Dia gembala agung yang terus-menerus tidak pernah menelantarkan kehidupan daripada orang yang begitu mengasihi dia. Ya. Jadi karunia ini membuat kita bisa menikmati, ya, bisa menikmati keberhasilan itu, mencapai puncak sukses. Ya. Kalau hanya sebentar kemudian meluncur jatuh, untuk apa? Itu menyakitkan hati, mengecewakan. Ya, ibarat beli mobil baru belum sampai, ya, kita menaiki sudah menjadi milik orang lain. Bukan itu mengecewakan sekali. Diberkati luar biasa baru tahu kemudian hilang. Saya pernah mengalami ini. Ketika saya akan menikahkan anak saya yang pertama, ya, pada tahun 81, ya hamba Tuhan di desa itu kan semua dipersiapkan alon-alon, pelan-pelan, nabung, saudara ya. Ya, saya tabung tapi nggak saya tabung di luar ya. Waktu itu saya belum buka rekening ya, belum rekening bank. Saya tabung, saya taruh di almari saya cukup besar. Ya. Setelah dalam pokok saya bilang kumpul lumayan banyak, saya sudah mulai tarik gedung, ya, mau DP dan semua undangan dibuat semuanya, saudara ya. Tahu-tahu berapa waktu kemudian, ya, uang yang saya siapkan di dalam almari itu hilang, tapi hilangnya nggak sekaligus. Ini misteri sekali. Saya dulu setiap bulan sekali saya dapat pelayanan di Gresik, ya, sampai bertahun-tahun. Kemudian saya karena umur semakin bertambah, walaupun saya sekarang baru umur 70 tahun, ya, saya sudah, Pak, saya ingin ya gembalakan saya jemaat saya di desa. Yang minta maaf saya tidak bisa lain sekali waktu saja saya bayar di sana. Ya. Saya bilang, Pak, ini kok aneh ya? Kok aneh? Uang saya ini loh Pak yang saya tabung dalam lemari ini. Jumlahnya sekian juta. Kok aneh? Seminggu hilang 1 juta. Seminggu lagi hilang 4 juta. Seminggu lagi hilang 8 juta. Logika kita ya? Kira-kira yang nyolong dalam rumah apa orang dari luar? Dalam rumah. Ya pasti orang mengatakan dalam rumah. Kemudian saya hampir stres sama istri saya. Emang, ya, ini kok aneh. Lah nek maling, ya maling kok jopo. Ya, orang lain masuk ke rumah, ya, pasti satu kali akan diambil semuanya. Ini tidak bertahap, saudara ya. Kemudian saya meyakinkan, berani mengatakan, tidak mungkin dalam isi rumah saya ini ada pencuri. Tidak mungkin. Tapi tidak mungkin kok kenyataannya mungkin. Nah ini yang membuat saya bingung. Kemudian satu kali masih gitu. Ya. Terakhir diambil semuanya, tinggal di sisanya pendapat dulu itu. Hintai apa? Apa nggak stres tuh Pak ya? Undangan sudah disebar, ya, dapat gedung dan semuanya sudah. Tinggal beberapa hari 12, ya, saya ambil langkah. Ya. Kalau pendeta Gresik tadi ngomong Pak, itu nunggu mono gundul Pak. Di rumah Bapak sampai ada gundulin 6 Pak aku. Gundulin 6, anak saya kan 4. Suami istri punya gundul 2, 6 gundul ya. Saya tidak percaya itu Pak. Lemari ini adalah tempat doa saya setiap hari. Kemudian saya bilang sama istri, Emma, kita minta berkumpul dalam doa ya. Saya ambil puasa sama istri saya. Ya.
saya berpuasa. Kemudian kita berpuasa, memohon kepada Tuhan, ya, supaya ditunjukkan sebenarnya siapa yang mengambil uang yang begitu sangat bijak itu ya, begitu cerdas atau licik itu ya. Saya puasa sama istri cukup beberapa hari. Tuhan itu memang buat luar biasa kalau saya ngomong ya, luar biasa. Ibadah saya waktu itu 2 kali, pagi sama sore. Ya, pagi itu jam 6:30, sore jam 5. Ya. Biasanya ibadah yang kedua itu, ya, saya jam 5 itu, ya, pulangnya itu nggak begitu cepat. Saya cepat-cepat pulang, dan saya tidak melewat gang di depan rumah saya lewat belakang muter sana dengan keluarga. Sampai di situ saya turun pelan-pelan, saya buka pintu pelan-pelan, masuk seperti biasa, kemudian sampai di ruang kamar, ya, saya ganti. Apa yang terjadi saudara ya? Ketika saya membuka lemari saya yang cukup besar itu, saya buka, saya ingin ganti. Di situ ada seorang pemuda duduk di dalam lemari saya itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau jantung saya ini pun sakit jantung gitu ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira saudara ya? Saya buka begini saudara ya. Tuhan tolong. Dan pemuda itu yang jadi maling itu ternyata juga jemaat kami sendiri. Aduh, saya tanya, Lek, kamu kok ada lemari di Umi, ada apa? Iya, saya minta tolong, sungguh saya minta tolong, saya minta dicarikan pekerjaan. Pikir saya, kamu sudah pekerjaan, nyolongi duit saya itu pekerjaan. Saya bilang, kamu apa tadi? Kamu bilang apa, Lek? Saya minta tolong, saya dicarikan pekerjaan. Oh gitu ya. Kalau kamu cari pekerjaan, jadi caranya itu kamu masuk kamar pribadi, kemudian sembunyi di lemari, kemudian lemari mau tutup. Itu apa caranya untuk mencari pekerjaan? Saya sabar. Saya kayak orang keren, tapi saya sabar. Sebab setiap kali saya ketemu sama orang, ya saya ini ya tipe orang-orang yang keren. Ya memang ya keren, tapi kadang-kadang. Nah saudara, sudah begitu, ingat dia tuh, ingat puasa semua. Daripada bagian saya lain nanti kena keringat cacat keluar. Saya tuntun ke ruangan tamu. Elek, saya tanya ya, kamu jujur ya? Iya. Ya. Saya tidak akan mengapa-apakan kamu. Saya juga tidak akan memanggil yang berwajib, tidak akan memproses kamu. Tetapi tolong jawabannya, jawaban yang jujur. Selama ini apa kamu yang mengambil uangnya Om? Enggak Om, sama sekali enggak Om. Kemudian saya tanya kedua kali, betul kamu enggak? Tolong jawaban, mungkin jawab pertanyaan saya kurang jelas. Apa kamu yang mengambil uangnya Om selama ini? Enggak Om, sungguh sekali lagi terakhir saya tanya, jujur jawaban. Apa betul kamu tidak mengambil atau mengambil? Tidak Om. Saya langsung telepon, ada jemaat di anggota kepolisian, saya telepon, Pak, tolong Pak datang ke rumah saya sebentar. Jadi mungkin namanya polisi dia sudah tahu kan, sudah langsung kok Pak Sampai itu kok nggak biasanya dia telepon seperti dia datang. Ya dengan apa? Ya sudah ada di sini. Kemudian datang, saya bilang Pak, tolong Pak tanyakan kepada ini Pak, apa Alek ini ngambil uang saya atau tidak? Ternyata jadi pendeta itu kadang-kadang tidak punya wibawa, kalah sama polisi. Polisi tanya satu kali, hei Alek, kamu katakan sebenarnya kamu mengambil uang Pak Gembala ya? Iya Pak. Aduh, wis tak tekoki ping 3, api-api gak ngaku. Polisi 1 kali saja saudara ya langsung ngaku. Sama polisi ngomong, Pak polisi ini majelis saya, kamu lari ya sudah, kamu lari ya bebas. Udah. Kalau lari sudah disiapkan ini, sudah mau didor. Ya. Begitu saya masih, ya
Ya, saya ini ya nggak mentoloan gitu, saudara. Seumur hidup kan belum pernah. Seingat saya dari kecil berkelahi dengan orang satu kali belum pernah. Saya masih kasihan sama dia. Saya bilang, Pak, nggak usah nelpon ke polsek, Pak. Dia sudah ngaku, udah Pak Gembala. Ini anak yang masih muda, perlu mendapat pelajaran. Nggak sopan, Pak. Saya sakitnya. Ketika divonis di pengadilan Sidoarjo, saya dikasih undangan, suruh datang. Saya datang sama istri saya di luar saja, Pak, tolong vonis apa saja jatuhkan, saya tidak mengikuti, saya tinggal pulang. Poin saya, saudara, dalam kesaksian saya ini adalah ya, bagaimana kita itu dalam kondisi-kondisi yang begitu sangat-sangat urgent, kita itu masih bisa mengendalikan diri kita. Ya. Kita dilatih untuk itu. Kadang-kadang sesuatu yang benar-benar di luar dugaan pikiran kita, peristiwa itu bisa terjadi. Dan itu sadar atau tidak, kondisi seperti itu menjadi tes bagi jiwa kita. Ya. Jadi orang yang memiliki karunia itu menikmati, tidak hanya duduk sebagai keberhasilannya, tidak hanya bertahan dalam keberhasilannya, tetapi menikmati fasilitas yang dianugerahkan Tuhan. Kita menikmati. Tuhan dan Yusuf orang yang tidak hanya sukses, orang yang tidak hanya keberkatan, orang yang tidak hanya memiliki semua fasilitas, tetapi Yusuf juga menikmati. Luar biasa, saudara ya. Dia menikmati semuanya itu. Bapaknya, orang tuanya menikmati semuanya itu, saudara. Kemudian saudara-saudara menikmati keberhasilan itu. Bahkan bangsa Mesir pun menikmati keberhasilan itu. Bahkan orang-orang Israel yang pada waktu itu mau dilanda kelaparan yang hebat, semuanya menikmati keberhasilan yang dialami oleh Yusuf. Karena Yusuf punya karisma, Yusuf memiliki karakter yang baik, Yusuf memiliki kasih karunia. Biar ini semua menjadi pergumulan kita untuk melengkapi kita menggembalakan jemaat Tuhan yang memang tidak mudah, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus kita akan jalan terus sehingga kita bisa melakukan penggembalaan kita selaras dengan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh puji Tuhan, terima kasih. Engkau mengenal setiap pribadi kami, betapa lemahnya kami Tuhan. Engkau mengenal setiap diri kami, bagaimana kami tidak berdaya apa-apa. Di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Kekuatan kami hanya Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mohon belas kasihan Tuhan bagi kami semuanya, hamba-Hambamu yang Tuhan telah panggil, tetapkan dalam setiap pelayanan kami. Ya Tuhan, semuanya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan seluruh kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami terus memuliakan Tuhan, melandasi semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada tugas. Terima kasih untuk Bapak